Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 6 April 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, dalam renungan kali ini saya ingin memberikan satu penjelasan yang singkat tetapi sangat berkesan bagi diri saya sendiri tentang apa yang Yesus selesaikan, apa yang Yesus capai ketika dia melakukan karya yang terbesar, yaitu mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit di hari Paskah. Nah, saudara, mari kita berdoa sebentar sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami baru saja merayakan, mengingat peristiwa yang paling penting dalam sejarah manusia, Jumat Agung, di mana Engkau mati di kayu salib, dan Paskah, di mana Engkau bangkit untuk menunjukkan kuasa-Mu, kemenangan-Mu atas maut. Biarlah Tuhan, lewat renungan Senin ini, di mana kami kembali mengingat dan menghayati akan makna pengorbanan-Mu ini, boleh kembali mengingatkan kami betapa besar karya Tuhan di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi yang senang untuk menceritakan kepada mereka yang belum mendengarnya. Inilah doa dan harapan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu kutipan dari surat Ibrani pasal 10, saya bacakan ayat yang ke-10, dan saya melompat ke ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu yang cukup populer di Indonesia. Lagunya dimulai dengan kata-kata, "Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus menyembah yang maha kuasa." Lagu ini ditulis oleh seseorang dengan latar belakang Yahudi. Tapi ketika dia mengerti apa yang Yesus perbuat, bahwa pengorbanan dosa itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, maka dia menulis lagu itu dan menunjukkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat perjanjian baru, umat percaya, kita bisa menghadap Allah karena kita sudah dibasuh dengan darah Kristus, Sang Anak Domba, yang kita rayakan di Jumat Agung dan juga kebangkitannya di hari Paskah. Melalui pembacaan yang tadi saya bacakan buat saudara, ada dua ilustrasi untuk menggambarkan apa yang Tuhan Yesus capai. Ilustrasi yang pertama dari sisi negatif. Seandainya saudara adalah seseorang yang berbuat sebuah kejahatan dan melalui pengadilan yang sah, pengadilan yang adil, saudara dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Seandainya saudara sudah menjalani 50 tahun penjara hukuman saudara dengan tuntas, maka saudara setelah 50 tahun itu, saudara dibebaskan. Berarti hutang dosa, hukuman saudara itu sudah dibayar. Saudara sudah jalani hukuman saudara. Maka tidak ada lagi tuntutan dari hukum. Polisi atau hakim tidak punya lagi alasan untuk menuntut dan memperpanjang hukuman saudara. Nah, dari sisi negatif, yaitu kita adalah orang-orang yang berdosa yang sepatutnya menerima hukuman, yaitu neraka. Sepatutnya kita menerima hukuman siksaan dan juga ditinggalkan oleh Allah. Itulah yang Tuhan Yesus jalani di atas kayu salib. Ya, dia membayar hutang dosa kita melalui dirinya sendiri. Kalau Kristus sudah membayarnya lunas bagi kita, maka tidak ada lagi tuntutan bagi kita. Dan pengorbanan Yesus itu berdampak ke masa lalu, yaitu ke masa bagi orang-orang beriman di dalam perjanjian lama. Karena pengorbanan dengan domba atau kambing itu tidak dapat menghapus dosa sebenarnya. Itu hanyalah simbol, itu hanyalah bayangan. Dan baru digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi dampak pengorbanan Yesus
melunasi semua hutang dosa di masa lalu sebelum Yesus mati di kayu salib, dan juga membayar semua hutang dosa masa depan, yaitu umat pilihan Tuhan yang kelak akan percaya kepadanya, termasuk kita hari ini. Dan keselamatan ini, karya Kristus itu kita bisa juga melihat dari sisi positifnya. Ini seperti saudara memiliki bukti pembayaran lunas akan suatu barang yang berharga. Sehingga saudara, ketika saudara berjalan di sebuah, katakanlah toko yang menjual barang-barang yang sangat-sangat mahal, dan saudara memegang bon pembayaran lunas akan suatu barang yang paling mahal di toko itu. Jadi ketika saudara membawa barang itu, sambil saudara masih berkeluyuran di toko itu, maka tidak ada alasan bagi satpam atau keamanan untuk bertanya kepada saudara, mengapa kamu membawa barang yang mahal itu? Apakah kamu berhak membawanya? Nah, saudara bisa mengeluarkan bon bahwa saudara sudah dibayar, saudara sudah memilikinya secara sah, sudah lunas. Jadi dari sisi positif maksudnya keselamatan itu, saudara mendapatkan jaminan menjadi anak-anak Allah, mendapatkan ahli waris kerajaan surga, karena Kristus sudah membayarnya untuk kita, sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal. Oleh sebab itu, pencapaian yang Yesus lakukan di kayu salib, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tak terkira harganya, saudara. Begitu berharga. Itulah keselamatan kita, itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Harus kita syukuri, harus kita pelihara, dan harus kita bagikan kepada mereka yang belum memilikinya, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya lewat renungan yang singkat ini, kita bisa sekali lagi dikuatkan, diteguhkan akan keselamatan kita yang begitu berharga. Sampai jumpa di episode lain dalam renungan-renungan harian. Tuhan Yesus memberkati kita.